Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi Bantu Saku teman-teman ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi Bantu Saku yang sudah gagal bayar atau tidak dibayar sama sekali sampai hari ini ya. Nah, seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku? Ya, banyak teman-teman yang bertanya tentang DC Bantu Saku. Jadi di video ini saya akan berbagi buat teman-teman khususnya yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Nah, seperti apa? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang gagal bayar pinjaman online teman-teman ya, baik itu ilegal maupun legal. Oke, langsung saja saya buka untuk aplikasinya, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke, nah di sini ada update ya, karena ya lumayan lama ya nggak pernah dibuka untuk aplikasi Bantu Saku. Jadi di sini suruh update ya. Oke, saya yang cancel aja teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini aplikasi Bantu Saku yang sudah tidak dibayar atau tidak dibayar sama sekali teman-teman ya. Oke, nah di sini menambah limit pinjaman ya. Kemudian 3.572.000 ya jumlah pembayaran. Kemudian 2022 bulan 11 tanggal 26 tanggal jatuh tempo ya. Jadi sekitar 1 tahun lebih ya. Tagihan 3.500.000 di aplikasi Bantu Saku ini tidak dibayar sama sekali teman-teman ya. Oke, kita cek seperti ini. Nah, seperti biasa ini untuk kode pembayaran atau pelunasan teman-teman ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini dulu pernah waktu telat 1,5 bulan ya, itu dapat apa ya, dapat tawaran disuruh bayar pokoknya saja ya. Untuk pokoknya sekitar 2 juta ya, kalau nggak salah 2,5 ya. Kalau nggak salah saya teman-teman ya, sekitar 2 juta atau 2,5 itu disuruh bayar pokoknya saja. Nah, kalau ini kan 3.500.000 ini sesuai apa ya, bunga sudah ya, plus bunga atau dendanya. Jadi totalnya 3.572.000. Oke, ini sudah keterlambatan 1 tahun teman-teman ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, aplikasi Bantu Saku apakah aman untuk digalbay?" Jawabannya kalau buat saya ya aman-aman saja teman-teman ya. Cuman kalau buat teman-teman yang baru telat bayar, yang pertama-tama saran saya kalian harus kuat mental ya. Kalau buat saya aman sih, aplikasi Bantu Saku ini aman. Kalau nggak aman ini ya pastinya sudah lunas kan. Ini sampai sekarang nggak dibayar ya. Sudah 1 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, "Bang, apakah aman?" Ya aman sih. Yang penting buat teman-teman harus kuat mental. Itu yang pertama yang dibutuhkan, kalian harus kuat mental. Kenapa saya bilang harus kuat mental? Karena aplikasi Bantu Saku kalau teman-teman telat bayar pasti diteror, itu sudah pasti. Diteror lewat WA, lewat telepon ya, kemudian email ya. Email yang sering banget ya. Jadi sebagian dari teman-teman subscriber ya yang sudah mengadu ke saya, jadi beda-beda sih cara penagihannya. Ada yang dari email yang paling sering ya, kayak nakut-nakuti kayak gitu. Itulah resikonya teman-teman. Atau dari WA ya, sering kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami alihkan. Bahkan dari telepon seluler, bahkan WA kalian itu akan masuk nomor-nomor yang beda-beda seperti itu. Jadi satu hari bisa sampai 5, bisa lebih ya, bisa kurang dan sebaliknya seperti itulah. Jadi buat teman-teman, saran saya kalau teman-teman gagal bayar di aplikasi Bantu Saku, yang pertama kalian harus kuat mental. Ya, mental kalian harus kuat karena kalian akan diteror ya. Terornya sampai berapa lama bang? Ya kalau masalah teror ya tergantung kalian. Kalau saya pribadi memang nggak pernah panik sih. Nggak pernah takut kayak teror apapun. Kalau saya diteror
paling kejam, bahkan saya teror balik kayak gitu. Karena apa? Ya memang kalau saya nggak pernah panik gitu loh teman-teman. Itu kan hanya nakut-nakuti saja. Jadi buat teman-teman yang nggak kuat mental biasanya sudah pusing, sudah panik, bahkan stres. Makanya saya bikin konten seperti ini biar teman-teman yang tidak mampu bayar atau memang tidak ada dana untuk pelunasan, ya kalian nggak usah takut. Makanya saya bilang kuatin mental, karena kalian akan diteror selama kurang lebih ya 1 bulan, 1,5 bulan. Kalau sudah lebih dari itu biasanya sudah nggak ada WA. Contohnya seperti ini sudah 1 tahun nggak ada WA, nggak ada telepon. Ya, jadi seperti itu untuk resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Kemudian untuk DC lapangan teman-teman ya, DC lapangan masih banyak teman-teman yang masih ketakutan untuk DC lapangan ya. Bahkan untuk aplikasi ini Bantu Saku ini sering saya bikin konten juga. Kalian bisa cek di video-video saya mulai dari telat 1 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan ya bahwasanya aplikasi ini aman sih, cuman ya teror itu aja kalau kalian telat bayar ya. Nah kemudian kita lanjut untuk DC lapangan ya. Jadi DC lapangan ini banyak teman-teman yang masih takut tentang DC Bantu Saku. Sebenarnya untuk DC Bantu Saku ini tidak ada untuk DC lapangan teman-teman ya. DC penagih ada, kayak WA kalian yang neror kalian itu DC juga, tapi DC penagih bukan DC lapangan seperti itu. Jadi intinya untuk aplikasi Bantu Saku ini nggak ada DC lapangannya, meskipun teman-teman daerah Jabodetabek, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi yang di luar Jawa. Jadi untuk aplikasi Bantu Saku ini nggak ada DC lapangannya. Cuman kalau kalian telat bayar, sudah pasti kalian dapat WA DC mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW. Itu sudah biasa. Ya, perhatikan teman-teman yang telat bayar pasti dapat WA kayak gitu. Tapi nyatanya itu hanya nakut-nakuti aja, gertak kalian seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, untuk aplikasi Bantu Saku ini tidak ada DC lapangannya ya teman-teman. Jadi aman, masalah resikonya ya di teror itu aja sih. Kalau untuk BI checking saya nggak pernah cek ya. Kalau untuk aplikasi Bantu Saku biasanya kalau pinjol yang sudah legal itu biasanya ya itu ada BI checking ya. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah ngecek sampai ke situ ya. Cuman untuk aplikasi Bantu Saku ini aman, tidak ada DC lapangannya ya, seperti itu. Masalah sebar data gimana Bang? Ya sebenarnya sebar data itu tergantung kalian aja sih. Sebar data itu apa ya? Yang pertama-tama biasanya teman-teman yang telat bayar 1 hari 2 hari biasanya ada yang nagih itu memblokir nomor yang nagih. Biasanya itu ada yang namanya sebar data ya. Kenapa kok ada Bang? Iya, karena dia sudah memblokir nomor yang nagih. Artinya kalian sudah ketakutan dan panik. Akhirnya semakin ditakut-takuti oleh pihak menagih. Makanya sering saya bikin konten, semakin kalian takut gagal bayar, panik, semakin ditakut-takuti. Kalian lihat di video-video saya nggak pernah takut kan, nggak pernah panik. Bahkan DC pinjol apapun saya telepon, saya maki-maki. Nah kalau saya pribadi gagal bayar ya cuman kurang lebih 1 minggu ya sudah nggak ada teror. Kenapa? Saya permainkan dia, DC saya permainkan, saya bikin konten bahkan. Ya, saya bikin dia. Karena apa? Ya pinjol itu menganggap orang-orang yang gagal bayar itu kayaknya ketakutan semua gitu. Akhirnya dia segala cara yang dilakukan kayak gitu. Makanya kalian harus berani. Semakin berani semakin bagus. Itu aja sih intinya ya. Jadi untuk resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku seperti itu aja teman-teman ya. Masalah DC lapangan aman nggak ada ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.